Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari desain grafis. Nah, apa itu desain grafis? Kita simak sama-sama di sini. Nah, di sini pengertian grafis kita gambarkan secara global dulu. Desain grafis sendiri adalah salah satu bentuk seni lukis atau gambar terapan yang memberikan kebebasan pada sang desainer atau perancang untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas sesuai permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah bentuk pesan. Nah, ini merupakan pengertian dasar dari sebuah desain grafis. Lalu untuk desain grafis sendiri itu ada dua macam ya. Ada yang berbasis vektor dan juga berbasis bitmap. Nah, di sini program aplikasi pembuat grafis pada pembuatan media informasi digital seperti halnya website, ekstensi grafis sudah menjadi suatu kebutuhan, bahkan sudah menjadi hal yang konvensional. Jika suatu website atau situs web hanya terdapat grafis tanpa adanya animasi, baik animasi berbasis grafis maupun berbasis suara, tidak dapat dipungkiri grafis yang menjadi tolak ukur kualitas suatu program aplikasi atau website. Hal tersebut menimbulkan perang urat saraf antar produsen software, terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis, sehingga bermunculan software-software berbasis grafis dengan fitur-fitur atau fasilitas yang canggih, mudah dalam pengoperasian, menarik, dan juga kompatibel. Nah, ini kalau kita melihat sebuah website, pasti yang membuat orang itu tertarik adalah antarmuka atau interface website itu sendiri ya. Jadi kalau website itu tampilannya menarik, desainnya menarik, pasti orang akan betah searching di dalam website itu. Nah, grafis sendiri adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar monitor berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y. Nah, pada desain grafis, desain dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bitmap dan vektor. Grafis desain bitmap dibentuk dengan raster atau pixel, dot, titik. Ini nama lainnya ya, bisa raster, bisa pixel, bisa dot, atau titik. Poin koordinat. Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Hal ini menyebabkan semakin halus citra grafis, tetapi kapasitas filenya semakin besar. Nah, kalau kita lihat sebuah foto ya, baik hasil jepretan handphone maupun kamera DSLR, semakin gambar itu jelas atau jernih atau tajam, itu semakin juga menambah kapasitas filenya, jadi filenya semakin besar. Kalau semakin besar ya gambarnya semakin tajam. Ketajaman warna dan detail gambar pada tampilan bitmap tergantung pada banyaknya piksel, warna, atau resolusi yang membentuk gambar tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan monitor dan VGA, video graphic adapter, yang digunakan. Jika gambar tampilan bitmap beresolusi tinggi ditampilkan pada monitor yang beresolusi rendah, akan mengakibatkan gambar terlihat kasar, bahkan terlihat kabur berbentuk kotak-kotak atau jagi jika dilakukan pembesaran gambar. Nah, satuan untuk ukuran grafis jenis bitmap ini adalah dpi atau dot per inch, yang berarti banyak titik dalam 1 inci. Nah, gambar bitmap di sini merupakan kategori grafik kaya warna dan tersusun dari piksel-piksel yang kita sebut sebagai resolusi. File gambar dengan resolusi lebih jernih maka memiliki ukuran file yang jauh lebih besar. Bitmap juga sudah mendukung 32 bit color. Nah, ini contoh dari gambar yang berbentuk bitmap ya. Jadi kalau kita detailing, kita zoom, kita perbesar,
gambar yang termasuk sebagai bitmap dia akan pecah. Kalau kita zoom lagi diperbesar, nanti dia akan muncul kotak-kotak. Nah, kotak-kotak warna yang muncul itu dinamakan sebuah pixel. Nah, ini contoh lagi untuk gambar bunga ya. Jadi bunga ini kalau kita zoom, kita perbesar, nanti jadinya kotak-kotak kecil seperti ini yang bergabung jadi satu membentuk sebuah gambar. Jadi intinya kalau gambar bitmap, kalau kita zoom itu pecah, berarti dia masuk di kategori gambar bitmap. Nah, di sini gambar bitmap apabila di zoom atau dibesarkan, maka gambarnya akan pecah. Bitmap sangat tergantung dengan besaran resolusi. Semakin besar resolusi suatu gambar, maka semakin baik kualitas dan ukuran filenya. Nah, contoh software yang berbasis bitmap adalah Adobe Photoshop, kemudian ada Paint, ada Corel Photo Paint. Nah, sedangkan ekstensi format file bitmap itu bisa ekstensi BMP. BMP itu kepanjangan dari bitmap image, merupakan format file grafis yang fleksibel untuk platform Windows sehingga dibaca oleh program grafis manapun. Lalu ada lagi ekstensi JPG atau JPEG, JPEG. Format file ini mampu mengompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Format ini sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan untuk keperluan halaman web, lalu multimedia dan publikasi elektronik lainnya. Lalu ada lagi format gambar GIF, Graphic Interchange Format. Nah, format ini hanya mampu menyimpan dalam 8 bit, hanya mendukung mode warna grayscale. Nah, kalau kalian mengkompres sebuah gambar JPEG mau lebih kecil, ya dikompres saja ke dalam bentuk gambar GIF. Nah, biar lebih ringan. Lalu ada ekstensi TIFF, Textured Image Format File. Nah, format ini mampu menyimpan gambar dengan kualitas hingga 32 bit. Format ini merupakan salah satu format yang dipilih dan sangat disukai oleh para pengguna komputer grafis, terutama yang berorientasi pada publikasi atau percetakan. Lalu ada lagi ekstensi PNG, Portable Network Graphic. Nah, ini berfungsi sebagai alternatif lain dari format GIF. Format file ini digunakan untuk menampilkan objek dalam halaman web. Nah, misalkan kita mau menampilkan gambar yang backgroundnya kita hilangkan. Nah, kita simpan gambar itu menggunakan ekstensi PNG. Jadi, kalau gambar kita masukkan atau kita upload ke dalam web, nggak ada backgroundnya. Backgroundnya nggak akan ditampilkan karena ekstensinya PNG. Kalau kita ubah sedikit di Adobe Photoshop, backgroundnya kita buat transparan, kita simpan dengan PNG, maka nanti backgroundnya tidak akan ditampilkan. Lalu ada PDF, Portable Document Format. Format file ini digunakan oleh Adobe Acrobat dan dapat digunakan oleh grafik berbasis pixel maupun vektor. Nah, ini ekstensi file PDF ya. Lanjut gambar vektor. Nah, gambar vektor di sini adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva yang disebut dengan vektor. Kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu objek atau gambar. Nah, ini contoh gambar vektor. Nah, ini juga gambar vektor. Contohnya seperti ini. Nah, perbedaan dari bitmap dan vektor, kalau vektor di sini gambar apabila kita zoom atau dibesarkan, maka dia tidak akan pecah. Ini masuk gambar vektor ya. Lanjut, beberapa grafis bitmap dapat Anda temui di file komputer, yakni file komputer yang berekstensi BMP, JPG, TIFF, GIF, dan PCX. Grafis ini biasa digunakan untuk kepentingan foto-foto digital.
Nah, program aplikasi yang dipakai untuk pengolahan gambar berbasis bitmap antara lain ada Photoshop, Corel Photo Paint, Microsoft Photo Editor, dan Macromedia Fireworks. Semua program tersebut menawarkan kemudahan dan kelengkapan fiturnya. Nah, ini kalau kita berjalan di Windows ya, ini aplikasi yang bisa kalian install. Nah, selain grafis jenis bitmap, ada grafis jenis vektor yang merupakan perkembangan dari sistem grafis bitmap atau digital. Grafis ini tidak tergantung pada banyaknya piksel penyusunnya dan kondisi monitor karena tampilan vektor tersusun atas garis-garis. Tampilan akan terlihat jelas meskipun dilakukan pembesaran atau zooming, gambar tidak akan pecah. Penggunaan titik-titik koordinat dan rumus-rumus tertentu dapat menciptakan bermacam-macam bentuk grafis, seperti ada lingkaran, segitiga, bujur sangkar, dan poligon. Dengan demikian, pemakaian grafis vektor akan lebih irit dari segi volume file, tetapi dari segi pemakaian prosesor akan memakan banyak memori. Ya, sedikit lemot sedikit sih kalau spek komputer kalian belum mendukung. Nah, beberapa contoh software pengolah vektor, diantaranya ada Corel Draw yang nanti kita pakai untuk praktek. Lalu ada Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan Microsoft Designer. Nah, ini kelebihan dari grafis vektor. Ruang penyimpanan untuk objek gambar lebih efisien. Lalu yang kedua, objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa menurunkan mutu tampilannya. Lalu dapat dicetak pada resolusi tertinggi printer Anda. Menggambar dan menyunting bentuk vektor relatif lebih mudah dan menyenangkan. Nah, kekurangan grafis vektor tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika melakukan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap. Nah, sedangkan kelebihan grafis bitmap di sini diantaranya dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. Lalu dapat menghasilkan objek gambar bitmap dari objek gambar vektor dengan cara mudah dan cepat. Mutu hasilnya pun dapat ditentukan. Nah, kelemahan gambar bitmap di sini, objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, khususnya ketika objek gambar diperbesar. Efek yang didapat dari objek berbasis bitmap yakni akan terlihat pecah atau berkurang detailnya saat dicetak pada resolusi yang lebih rendah. Nah, ini kesimpulannya, vektor dan bitmap perbedaannya di sini, gambar tetap jelas ketika di zoom atau diperbesar, sedangkan yang bitmap gambar kurang jelas ketika diperbesar. Lalu vektor tersusun oleh garis dan kurva, sedangkan bitmap tersusun atas titik-titik atau dot. Kemudian ukuran file yang dihasilkan itu lebih kecil untuk yang vektor, sedangkan bitmap ukuran file yang dihasilkan besar. Lalu ada lagi kualitas grafis tidak tergantung dari banyaknya pixel, itu yang vektor, sedangkan yang bitmap kualitas grafis bergantung dari banyaknya pixel. Nah, untuk kelebihan vektor dan bitmap tadi udah kita sampaikan di awal. Di antaranya ada ruang penyimpanan untuk objek gambar lebih efisien, sedangkan yang bitmap dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. Lalu ada lagi objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa menurunkan mutu tampilannya, sedangkan yang bitmap dapat menghasilkan objek gambar dari objek gambar vektor dengan cara mudah. Mutu hasilnya pun dapat ditentukan. Lalu yang vektor yang ada tambahan lagi dapat dicetak pada resolusi tertinggi, kemudian menggambar dan menyunting bentuk vektor lebih mudah dan menyenangkan. Itu kesimpulannya. Kemudian untuk kekurangan, yang vektor tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang prima ketika melakukan konversi objek gambar tersebut dari format bitmap.
Sedangkan bitmap sendiri, objek gambar tersebut memiliki permasalahan ketika diubah ukurannya, khususnya ketika objek gambar diperbesar. Efek yang didapat dari objek berbasis bitmap yakni akan terlihat pecah atau berkurang detailnya saat dicetak pada resolusi yang lebih rendah. Mengetahui aplikasi untuk membuat gambar grafis vektor dan bitmap. Tadi sudah dijelaskan di depan, banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai untuk membuat gambar berbasis vektor dan bitmap. Seperti ada PackMaker, Corel Photo Paint, Corel Draw, Photoshop, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi yang nanti kita akan bahas, di sini ada dua program, yaitu Corel Draw dan Adobe Photoshop untuk prakteknya. Corel Draw di sini merupakan salah satu program yang banyak digunakan dalam pembuatan desain grafis dan editing bitmap yang dilengkapi dengan full color management system dan interaktif tool yang memudahkan dalam pembuatan dan editing suatu objek. Sedangkan untuk Adobe Photoshop merupakan salah satu program aplikasi yang digunakan untuk mengedit sebuah gambar menjadi gambar yang lebih menarik serta bisa menyunting foto dan gambar-gambar yang telah di-scan ke dalam komputer. Lalu ada atribut-atribut pada citra grafis komputer. Nah, di sini yang dimaksud atribut pada citra grafis komputer meliputi warna, resolusi, dan tipe file. Untuk warna grafik, suatu citra dapat memiliki warna lengkap atau color, atau hanya memiliki warna hitam putih saja. Nah, ini kita singkat dengan BW, black white, atau istilahnya grayscale. Ada beberapa mode pewarnaan citra, diantaranya adalah mode RGB. RGB ini kepanjangan dari red, green, dan blue. Dan mode CMYK itu kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, black. Untuk mode RGB biasanya bagus digunakan untuk visualisasi di monitor komputer, sedangkan mode CMYK biasanya digunakan untuk percetakan dengan separasi warna. Berikutnya ada resolusi grafik, merupakan jumlah piksel yang dimiliki suatu citra. Piksel di sini merupakan ciri suatu citra bitmap, sehingga resolusi dapat menjelaskan kualitas suatu citra bitmap. Jika merupakan atribut asli atau belum diproses, makin tinggi resolusi suatu citra, makin tinggi kualitasnya, yang berarti makin luas gambarnya. Resolusi dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah piksel seperti 800 x 600 piksel atau 1024 x 768 piksel. Resolusi dapat juga dinyatakan dalam satuan dpi dot per inch atau ppi pixel per inch ataupun pixel per inch. Oleh karena suatu citra vektor bersifat resolution independent, atribut resolusi tidak dimiliki oleh citra ini, namun jika dilakukan konversi suatu citra vektor ke citra bitmap, istilahnya rasterize, citra vektor dapat diberi atribut resolusi tertentu. Lanjut. Definisi dari suatu website di sini merupakan kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi yang disimpan di internet yang bisa diakses atau dilihat melalui jaringan. Nah, kalian kalau buka website bisa melalui komputer, HP, dan sebagainya ya. Nah, semakin menarik website kita, semakin pula banyak pengunjung di website kita. Nah, nanti kita akan kasih contoh gambar kalau kita masukkan ke dalam sebuah aplikasi, baik itu bergambar bitmap ataupun gambar vektor. Baik, kita lanjutkan untuk sampel dari gambar vektor maupun gambar bitmap. Baik, kita buka aplikasi Corel Draw. Ini kita pakai Corel Draw 2019 ya. Nah, ini merupakan halaman awal dari Corel Draw. Ada menu yang disediakan, file, edit, dan sebagainya. Lalu ada tool-tool juga yang disediakan oleh Corel Draw.
kita tinggal klik masukkan ke dalam area kerja. Nah, ini area kerja kita di sini. Kemudian di bagian ini ada color palette. Nah, untuk pemberian warna-warna objek yang nanti kita desain, gambar-gambar vektornya. Dan masih banyak lagi tool-tool yang bisa kita atur di sini. Nanti sambil jalan, sambil praktek, kita akan pelajari satu persatu. Nah, di sini kita kasih sampel 2 gambar. Yang pertama ini adalah contoh desain gambar berbasis vektor. Nah, tadi perbedaannya kalau gambar yang berbasis vektor apabila kita zoom, maka gambar itu tidak akan pecah. Kemudian untuk yang gambar yang berbasis bitmap, itu kalau kita zoom, gambarnya nanti akan terlihat pecah atau kabur. Nah, coba ini kita zoom ya. Nah, kita perbesar di sini. Saya akan memperbesar logo dari JB ini. Nah, ini kita perbesar. Nah, di sini warnanya tidak akan pecah. Ini kita perbesar sampai mentok pun tidak akan pecah warnanya. Nah, sedangkan kalau gambar yang dari bitmap, nah ini ada sampel gambar ya. Coba kita zoom lagi, kita perbesar. Nah, coba saya akan perbesar untuk aksesorisnya, untuk kalungnya. Nah, dari sini saja kita sudah terlihat gambar itu menuju ke tidak jelas atau blur. Nah, gambarnya akan pecah. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang berbasis bitmap. Ini perbedaannya. Baik, itu untuk materi hari ini. Jadi kita bisa membedakan mana yang gambar berbasis vektor dan mana gambar-gambar yang berbasis bitmap. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel kita hari ini, agar nanti kalian bisa update materi-materi terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.